Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas lagi ya untuk rekomendasi saham scalping untuk besok ya, tanggal 10 Agustus 2022. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, pertama ada IP ya. Nah, saham IP kalau kita lihat hari ini close di 252. Dan kalau kita lihat untuk seminggu terakhir ini memang ini ya, 3 hari terakhir ke sebelumnya ini turun ya. Ini 6%, ini 5%, dan ini 5% lebih ya. Dan ini hari ini udah mulai hijau ya. Semoga ini waktunya pembalikan harga ya. Kalau kita lihat untuk di stokastiknya juga udah di area oversold, dan birunya udah nembus di merah juga ya nih kalau lihat. Dan ini memang kalau kemarin tuh terus ya lumayan tinggi volumenya, dan hari ini naik juga, cuma di close di 252 ya hari ini. Semoga besok ada pembalikan harga. Nah, kalau kita lihat sebelum kita penurunannya nih, kita lihat ya 3 hari sebelumnya setelah penurunan ada yang angkum enggak ya? Ini berarti mulai start tanggal 4 ya. XC sobat cuan berarti masih retail, kemungkinan ini masih retail. 261 berikutnya ada PD 261 juga. Nah, masih didominasi retail guys. Kalau kita lihat ke belakangnya ya, ini 27 ya, lihat ya, rata-rata masih XC ya sobat cuan. Sobat cuan average-nya di 275, ada PD, ada NI ya, di 271 ini udah ada NI juga. Nah, kemungkinan kalau ini kemungkinan masih retail ya di 275, berarti di area sini ya. Nah, kalau kita lihat stores ke belakang ya, ini ketika turun setelah hijau kemungkinan masih lanjut ya, masih lanjut naik walaupun nanti ditutup di merah ya. Kalau kita lihat kemarin seperti itu ya, setelah turun hijau naik lagi ya. Kalau kita lihat kebiasaannya ya, ini sama ya, turun hijau, besoknya masih naik lagi. Nah, semoga ini pembalikan harga ya, walaupun nanti entah closingnya di mana ya. Semoga kita bisa TP dulu. Sebenarnya kita juga udah masuk kemana ya, kalau hari ini TP sepertinya di 254 tadi udah cuan sepertinya. Oke, kalau menarik untuk teman-teman ya silahkan dimasukin list ya untuk saham IP ya. Dan ini sebenarnya resikonya enggak ini ya. Ini ada support terdekat di arah sini di 232 guys ya, dan ini jarak ke sini 6% guys ya, sebenarnya 6%. Kalau ke resisten terdekat ini ada 9% ya sebenarnya. Nah, atau ke sini ada 7% ya, jadi masih ada potensi tinggi ya kalau seandainya nanti berbalik arah. Dan ini SL-nya bisa di bawah ini ya, close di 232, bawah 22 bisa out ya. Nah, berikutnya ada saham Yellow. Nah, Yellow hari ini ditutup turun ya, sekitar 1%, tapi tanpa volume ya, turun ya, volumenya kecil. Dan masih ini ya, dekat di MA20 nya. Kalau kita lihat ke belakang MA20 lumayan kuat nih ya, sering mantul di area situ. Dan hari ini memang dia masih di tengah-tengah ya untuk stokastiknya. Kalau kita lihat di sini udah semula akumulasi ya, udah mulai akumulasi. Kalau kita lihat tadi memang harga dijaga di 97 ya, 9796, nggak kemana-mana dari tadi seperti itu. 97 dimakan, diisi lagi gitu terus ya. Nah, dan ini seedway guys ya, sahamnya juga seedway. Ini untuk channelingnya di sini ya. Jadi lumayan ya, mau temen mau nunggu di area bawah silakan ya. Kalau lihat ini ada centeng di sini ya. Sebentar. Nah, ini ada centeng di sini. Ini bawahnya, ini atasnya ya. Apakah mau nunggu di area sini ya silakan, atau di ini sebenarnya udah tengah-tengahnya ya. Atau menunggu break di area sini silakan. Tapi menurutku kita lihat manfaat ini ya, kita manfaatin intraday-nya. Kalau lihat intraday-nya selalu bikin upper
shadow artinya saham itu selalu naik ya, walaupun ditutup nantah merah atau hijau ya, jadi naik dulu. Nah ini ya, hari ini juga misalnya dari previous kemarin ini udah ada 2% ya, 2% 35 ya, ya 2% lah lebih lah. Sebelumnya juga sama ya, ini juga naik dari sini ke sini walaupun tutup merah ya, ini 5%. Jadi sebenarnya kita manfaatin ini ya, saya manfaatin untuk intraday-nya menarik ya. Bisa dicopetin, ini hampir mirip kayak PSKT ya. Nah, tinggal pinter-pinteran aja nanti entry-nya, exit-nya ya. Nah, ini untuk saham yellow ya. Nah, untuk average-nya ini hari ini di 97 ya average-nya. VAP-nya 97. Yang akumulasi NI ya, NI terus YP terus BQ ya. BK, CC, DR. Sebenarnya ini udah nggak banyak ini ya, nggak banyak retail sebenarnya, udah tinggal ke belakang. Nah ini YP ya, lumayan banyak ya. Average-nya juga sama ya di 97. Kalau kita lihat seminggu terakhir nih dari per ini ya, per Agustus ini tanggal 1 ini average-nya 97, jumlahnya 700 juta. Berikutnya ada BK ya, terus AK juga. Nah kalau dulu banget tuh ya main BK emang dulu ini di sini, sama ya BK nggak salah, BK ya, itu BK sama MG nggak salah ya. Main di yellow kalau di tahun 2020 ya. Dan ini harganya udah diskon guys. Kalau kita bandingin dengan tahun lalu, cuma aku belum lihat ya untuk LK-nya seperti apa ini untuk yellow. Nah kalau kita lihat di Agustus ini ya, 1 Agustus sampai 9 Agustus ini YP BK ya yang lumayan banyak ya untuk barangnya. Average-nya sama ya di 97 semua. Jadi memang kalau kita lihat ke belakang memang rata-ratanya di 97 ya average-nya. Nah, ini saham yellow guys ya, kalau memang menarik ya silahkan dimasukin ke list teman-teman. Nah, berikut lagi ada saham Siko. Nah, ini sempat turun ya, dan ini areanya udah di area oversold. Jadi udah lumayan jenuh ya, harusnya udah jenuh jual. Dan sebenarnya tadi sempat bagus naik ya, cuma sayang turun guys, turun tipis. Sebenarnya udah posisi di sini udah bagus ya, ataupun di open tadi udah bagus, cuma turun tipis sayangnya. Dan ini turun sekitar 0,71 ya. Dan intraday-nya juga menarik ya, selalu bikin upper shadow. Jadi ya kita bisa manfaatin lah ya. Hari ini sekitar ada 1, ya 1,6, jadi sebenarnya lumayan lah. Kalau ngambil 1% dapat lah. Ini juga sama ya, ini bahkan lebih. Ini ya, ini mirip dengan PSKT ya, jadi ini terus yellow juga sama ya. Nah ini sekitar 3% tadi malam ya. Dan untuk saham ini sering gap down ya guys ya, jadi sering banget gap down. Contohnya kayak ini ya, ini previousnya kemarin tuh 140, ini opennya di 135, jadi sering gap down. Jadi ya silakan aja teman-teman masuk, manfaatin. Cuma saya udah masuk sore ini, nggak tahu nanti besok jadi apa. Dan kalau besok gap down ya kita ngambil aja lah. Kalau saya guys, jadi saya nggak ngajak loh kalau saya, karena ini rata-rata seperti itu ya, gap down setelah itu naik nih. Ini contohnya kayak gini ya. Ini gap down juga ya. Kemarin previous kemarin tuh di 147 dan ini opennya di 140, jadi langsung lompat 7 poin ya ke bawah, baru lompat lagi naik ya. Jadi sebenarnya kita bisa manfaatin untuk potensi ya, ini ya kenaikannya dari nanti pembalikan arah ke harga opennya ya. Nah ini sering gap down ya, catatan di Siko ini sering gap down. Oke, kalau menarik untuk teman-teman ya silakan aja dimasukin wellisnya untuk emiten Siko. Kalau tidak menarik ya abaikan saja. Nah berikutnya lagi ya masih sama andalan kita PSKT sama nih ya. Ini sama ya, hampir beberapa hari seperti itu. Emang yang paling gagal di sini ya, gagal di sini. Cuma ya ini ya masih tetap balik lagi ke areanya sini. Emang areanya di channel sini ya, ini lumayan kuat ya, support di 73 ini. Jadi teman-teman kalau mau nunggu 73 silakan, atau mau dinaikin ke 74 ya silakan. Sering harusnya dapat ya, karena untuk lihat ini berapa hari udah sideways ya di area support 73 ini, nggak kemana-mana juga, turun terus ya naik lagi, diturun walaupun ditutup di merah ataupun hijau tipis ya. Nah
Ini untuk ITD-nya juga menarik ya nih, sering bikin upper shadow, jadi kita manfaatin aja. Nah, idealnya beli ini di sore sih, idealnya ya temen-temen ya di PSKT, karena emang pagi kadang selalu naik ya, tapi kalau beruntung nanti dapat merah sih. Kalau beruntung. Nah, di sini 6%, bahkan ini 6%, ini tadi sekitar 4% ya ini ya. Nah, ini 4%, jadi ya kita manfaatin, semoga besok lebih dari 4% ya guys untuk kenaikannya dari PSKT. Dan ini nggak pakai analis aneh-aneh ya, seperti aja pakai polamologi ya, kita manfaatin untuk ITD-nya seperti apa ya. Nah, seperti itu ya, untuk ITD-nya sering bikin upper shadow ya di emiten ini. Nah, untuk proxumnya ya, untuk badan lakinya seminggu terakhir YU ya, YU pegang di 79, harga saat ini di 75 ya, close-nya 75. Berikutnya ada SF ya 76. Yang paling bawah ya 76 itu guys. Kalau kita tarik jauh sini ya, coba ya dari sinilah ya. Oke, dari 12 Juli ya, kita coba lihat 12 Juli 11 sekalian lah. Average-nya masih di 73 ya guys, lumayan nih. Ada AO, GR, SG ya. Average-nya di 73, 72, 71 ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Makanya ini kayak kejaga ya guys, di 73 ya. Kalau ternyata AO average-nya di 73 ya. Nah, jadi selalu mantul di arah sini. Dan GR di 72 juga nggak jauh-jauh juga dari average-nya mereka. Dan SQ ada di 71, SF di 74 ya. Nah, makanya sering ya emiten ini selalu mantul di area 73, baik lagi di atas lagi. Nah, seperti itu guys ya. Oke, kalau menarik untuk teman-teman ya silakan aja ya dipantau besok. Kalau tidak menarik ya abaikan saja untuk emiten ini. Oke, terima kasih tonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.